Deep Talk bareng aku dan juga Kak Novi. Dan kayaknya udah lama banget ya kita nggak tandem bareng. Bener banget, dan malam hari ini kita berdua nggak cuma berdua ya, kita ditemani dengan sepasang sejoli yang ganteng dan juga cantik-cantik. Iya betul banget. Kira-kira teman-teman di rumah pada penasaran nggak sih yang mereka ini siapa sih sebenarnya kayak gitu? Selempang tuh siapa Iya, ya? siapa sih biasanya kalau pakai selempang gitu nggak berbau-bau, nggak apa namanya, nggak jauh, maksudnya nggak jauh sama yang namanya prestasi. Betul gitu, sekali ya. Mungkin bisa perkenalan dulu kali ya. Iya, dari yang mana dulu? Dari mana dulu nih? Ladies first dulu. Oke, ladies first dulu. Oke. Halo semuanya teman-teman, perkenalkan saya Faza Adila, saya dari Duta Bahasa Kalimantan Tengah tahun 2023. Waduh, kalau boleh tahu nih selempang yang dipakai ini bertuliskan apa ya Faza? Bertuliskan favorit Duta Bahasa favorit. Kalimantan Tengah. Iya, oke, next lanjut. Baik. Hai semuanya. Jangan duduk. Ya, kayak malam puncak. Santai, nggak usah duduk. Soalnya dia cowok sendirian nih. Iya, benar. Iya, cowok sendirian berasa dikeroyok gitu loh. Apalagi duduk di sebelah ya. Iya nih. Enggak sih, lebih tepatnya dia kayak di tengah-tengah cowok sendiri gitu. Iya, Ya udah, perkenalan lanjut. Hai semuanya, nama saya Alif Batiar, saya berasal dari Kota Palangkaraya dan saat ini saya adalah seorang mahasiswa yang sedang menjalankan program studi akuntansi di STE BPK. Oke, thank you. Angkatan berapa nih Kak? Angkatan 2022. Oke. Kalau Kak Faza? Aku Camaba. Oh, Camaba. Oke. Calon maba. Iya, semangat. Welcome to dunia perkuliahan. Oke, kalau boleh tahu nih kalian berdua ini mendaftar Duta Bahasa tahun 2023 kan? Apa sih yang kalian berdua rasain saat pengen daftar tuh? Apa motivasinya pertama kali untuk mendaftar? Apakah karena hadiahnya yang gede, betul, gitu, atau ingin relasinya, relasi atau apa gitu, famous, dikenal orang, atau hanya sebagai pengalaman, atau memang karena kalian berdua memang suka tantangan gitu. Betul. Ya boleh dijawab dari siapa duluan terserah. Atau ladies first? Baik, saya duluan. Oke. Untuk motivasi sendiri ya, kebetulan karena saya adalah pengurus salah satu lembaga non formal, salah satu pengajar juga. Niat saya untuk memotivasi anak-anak muda yang sedang ada di lembaga tersebut seperti itu. Dan untuk bonusnya sendiri, saya dapat ilmu di Duta Bahasa ini untuk pembekalannya. Terus setelah itu juga dapat relasi yang pasti dan juga fulus. Fulus. Emang yang di dunia ini tuh kalau segala sesuatu tuh nggak jauh-jauh dari yang namanya fulus. Betul. Nggak munafik juga sih ya, karena memang kita akan motivasi selalu, utama, the one and only. Iya. Oke, kalau Faza apa? Kalau aku sendiri itu dari motivasi benar-benar emang ingin keluar dari zona nyaman. Oke. Karena selama ini kayak hidupnya tuh stay aja untuk diri sendiri gitu, nggak ada punya kontribusi apa untuk sosial. Jadi menantang diri sendiri. Kita coba untuk ikut pemilihan gitu ya, sekalinya ikutnya di pemilihan Duta Bahasa. Tapi yang dirasa nih, nyangka nggak yang kayak Faza kan awalnya ingin keluar dari zona nyaman, tiba-tiba terpilih gitu sebagai favoritnya Duta Bahasa? Nggak nyangka sama sekali, karena dari pertama melakukan pendaftaran aja itu benar-benar nggak memasang ekspektasi tinggi gitu. Benar-benar kayak kita keluar dari zona nyaman, kita cari pengalaman kayak gitu. Benar-benar tanpa ekspektasi. Intinya jalanin aja dulu gitu ya. Kalau Alif sendiri gimana? Untuk apa nih? Pas awal mendaftar itu kan karena pengen pengalaman, tapi berekspektasi tinggi banget nggak waktu itu? Atau memang kayak Faza gitu loh, jalanin aja dulu atau gimana? Oh iya, kebetulan kalau saya ini ambis banget ya. Faza sendiri tahu. Saya yang mengikuti Duta Bahasa tuh ambis sekali dan kebetulan Faza juga adalah seorang pengurus lembaga non formal seperti saya. Itu awal yang ingin mendaftar itu saya.
Setelah cerita asli. setelah itu saya mengajak Faza, kebetulan kan dia suka menulis, suka membaca juga, suka dengan hal-hal literasi sendiri. Iya. Dan ya mungkin ini dunianya dia juga gitu. Jadi saya putuskan untuk mengajak Faza untuk mengikuti Duta Bahasa tersebut. Jadi banyak lika-likunya seperti itu. Oke. Nah tadi kan Alif membahas tentang literasi ya. Gimana nih pandangan kalian berdua seorang duta bahasa terkait literasi sekarang yang ada di Indonesia, terkhususnya di wilayah Kalimantan Tengah? Silakan. Tentang literasi khususnya di Kalimantan Tengah. Iya. Kalau mungkin pandangan saya sebagai pendatang ya Kak ya, selama tinggal di Kalimantan Tengah ini literasinya sedikit kurang ya, kayak minat baca anak-anak muda, terus cari teman yang sehobi tuh kayaknya sulit di sini tuh. Jadi benar-benar sesuatu yang prihatin untuk saya sendiri. Kok susah cari teman-teman yang sehobi gitu. Sehobi dalam hal apa nih maksudnya? Dalam Membaca tadi literasi gitu kan. tadi, membaca, menulis, benar-benar di dunia literasi itu sendiri. Karena kan anak-anak muda zaman sekarang tuh kan, Iya, tidak jauh-jauh dari yang namanya gawai. Iya betul, gawai. Tapi sebenarnya dari gawai kita juga bisa mendongkrak lagi literasi Iya, tersebut. Ya, ada yang namanya Seharusnya literasi bisa. digital ya. Iya, literasi digital. Tapi semestinya sebelum kita masuk ke namanya yang namanya literasi digital ini, Yes. kita harus tamatin dulu nih literasi baca tulis, baru kita bisa terjun ke literasi digital. Gimana kita dapat menggunakan literasi digital ini dengan bijak, menggunakan gawai kita, entah itu kita memposting mengunggah status di media sosial dan lain-lain. Sedangkan kita aja belum sepenuhnya gitu menguasai yang namanya literasi baca tulis itu tadi. Ya benar kata Faja, rajin membaca dan juga ke perpustakaan, itu benar literasi baca tulisnya harus ditamatin dulu baru kita bisa terjun ke namanya literasi digital. Iya, betul banget. Dan tadi kan udah nih dari Faja, sekarang kalau dari Alif sendiri. Baik, untuk literasi sendiri itu kan adalah tidak cuma tadi kegiatan membaca ataupun menulis. Iya. Literasi sendiri itu adalah kegiatan seseorang untuk kemampuan seseorang untuk mencari informasi, untuk hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang ingin dia lakukan seperti itu. Contohnya ya tadi dicari dari literasi baca tulis, literasi digital, terus literasi budaya. Di situ kan banyak ya macam-macam literasi. Betul. Jadi kalau untuk ya pokoknya itu banyak orang salah mengetahui tentang literasi itu. Banyak Iya. orang yang salah kaprah gitu Iya. ya. Banyak yang langsung terjun ke literasi digital Iya, tanpa betul. mereka menguasai dulu literasi baca tulis yang sebenarnya. Oke. Makanya dari itu kan banyak konten kreator tuh di media sosial yang sering dihujat netizen, Iya, betul yang banget. kayak salah dalam memberikan informasi, Iya, betul. salah dalam berkata-kata. Padahal maksud aku tuh nggak gitu. Tapi Iya. kan yang netizen tangkap seperti itu. Kenapa? Nah itu tadi karena kurangnya literasi baca tulis. Iya betul. Dan satu lagi nih karena tadi kan aku ngutip ya dari Faja tadi katanya untuk literasi di Kalimantan Tengah sendiri ini kurang. Nah terus nih ini juga masuk ke dalam visi misi kalian berdua sebagai seorang duta bahasa. Jadi bagaimana kalian berdua itu membangun lagi literasi yang ada di Kalimantan Tengah ini sebagai duta bahasa? Oke. Mungkin membangun itu dengan cara-cara mensosialisasikan bahwa literasi baca tulis sepenting itu untuk kita generasi muda. Kenapa? Karena kedepannya ini kan pasti kita menjadi bibit-bibit calon pemimpin gitu kan. Kalau misalnya dari segi literasi aja kita kurang, kita rendah, kita tidak menguasai, bagaimana kita bisa betul begitu. Jadi begitu. Oke, untuk Alif sendiri? Kalau dari saya pribadi, saya memiliki ide ya Kak untuk membangun literasi di Kalimantan Tengah ini dengan model ilustrasi seperti itu. Gimana tuh Kak? Contohnya kita mempunyai buku cerita, ya buku cerita rakyat yang seperti kita tahu yang umum. Nah, tetapi ini yang cerita-cerita rakyat di Kalimantan Tengah khususnya, karena di sini sudah banyak buku cerita tentang cerita rakyat di Kalimantan
Tengah, cuma belum berbentuk visual gitu. Sedangkan anak-anak zaman sekarang gitu ya, mereka lebih memilih melihat gambaran seperti itu. Iya, mereka lebih tertarik melihat yang namanya visualisasi, Iya, kan membaca ya. Iya betul. Tapi sebenarnya memang yang aku tahu ya, karena dari pengalaman aku pribadi pernah juga kan menjadi seorang anak-anak, rata-rata anak-anak memang lebih suka visual daripada hanya tulisan. Iya, Kayak aku gitu. juga. Iya itu makanya. Udah bosan. Iya. Iya. Dan selain itu ada lagi Sama konten paling ya, karena kan sekarang balik ke digital lagi. iya, anak-anak zaman sekarang kan sudah tidak bisa jauh dari gawai seperti yang kita tahu. Bikin animasi gitu. Iya, mungkin seperti itu. Ya pelan-pelan Kak. Animasi itu tidak semudah. desain grafis itu memang nggak semudah apa yang orang lihat gitu ya guys ya, desain grafis sendiri. Oke. Mungkin tapi ada yang mau dikapain lagi nggak sih sama mereka berdua? Banyak Banget. Aku juga banyak banget sebenarnya mau aku kapain biar pemirsa di rumah juga bisa tahu gitu loh dan bisa termotivasi. Betul sekali. Karena Ada- kita berdua kepo banget sama Iya. mereka. Kepo banget aku tuh. Cuman keponya itu kepo yang bermanfaat ya, bukan kepo yang Masa sih? bergosip-gosipan. Masa sih? Iya dong. Iya. Kayak kita. Jangan tegang ya. Halo, Iya, iya. bintang tamunya smart soalnya. Iya, soalnya ini kan tadi mereka berdua ini tegang. Ini Iya. harus Harus dibawa. dicairkan dulu sama Harus dicairkan dulu. Godain ya. Aku nggak berani godain. Soalnya takutnya kan nanti dilihat netizen. Takutnya kan apa namanya ada Pulang-pulang dapat hater. Iya, pulang-pulang dapat haters atau misalnya Kak Alif sudah punya ini. Taken, Iya, ya. ada couple-nya tiba-tiba nonton, ih siapa sih itu haknya pengen Oh, nonton. iya. Oke, ini yang pengen aku tanya dari tadi nih. Program kalian berdua yang kalian bawa saat pemilihan itu apa ya? Oke, Krida ya Kak? Iya, betul sekali. Krida itu kan program yang kita bawa ketika kita terpilih menjadi duta bahasa. Program yang saya bawa sendiri itu mengenai bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Oke, Oh iya. Bahasa isyarat. Jadi Itu untuk orang Coba dong tunarungu ya. aja gimana bahasa isyaratnya, Oke. namamu aja. boleh sendiri ya? Boleh. Boleh contoh sendiri. Iya, Iya, silakan. boleh. Kamera tolong disorot ya. Iya, ini tolong biasa, disorot ya, GCR, kameranya. tolong. Perlu visualnya atau maksudnya perlu kalimatnya atau visual aja? Iya, visual ya. sama kalimat. Ya, sama kalimatnya juga biar pemirsa di rumah ngerti gitu. Oke. Sabar ya. Oke. Teman-teman, halo semuanya, perkenalkan nama saya F, Sid, atau kalian bisa memanggil saya itu dengan sebutan Faza. Itu nama isyarat saya, Faza. Ih, keren Oh, banget. jadi Faza itu kayak gini ya nama isyaratnya. Jadi untuk membuat nama isyarat itu balik lagi ke diri kita, karakter apa yang menjadi karakter kita. Kenapa saya begini? Saya ada tanda lahir di pipi kiri. Oh. Jadi untuk orang-orang yang memakai bahasa isyarat mempermudah mengenal saya. Oh, Jadi iya, kalau iya, misalnya iya. begini, oh berarti dia manggil Faza. Oke, jadi misalnya kayak Yaya itu bisa dibikin sendiri dong? Bisa. namanya? Jadi Itu kayak kayak ini gimana? Misalnya? lebih karakternya apa nih kayaknya nih di alis, di dagu. Cuma kayak gitu. Aduh, ternyata Alif bisa ngelawak juga ya. Oh iya tuh. Kayak Tapi emang bisa ya kayak gerakan Alif tadi jadi apa sih tadi aku gak Gimana lihat. tadi? Atau kayak gini gitu aja. Nggak bisa ya. Nggak ada karakter Y-nya apa di mana gitu. Oh, iya. Oh, jadi dia harus ada. Karakternya tersendiri. Oh, jadi kalau Y itu gimana Y bahasa itu isyaratnya? gini. Y itu kayak gimana? Y. Oh, gini Y. Jadi misalnya pengen jadi Yaya itu kayak gimana ininya? Kayak ya sendiri apa karakternya lebih alis, hidung atau mata? Mungkin mata kali ya Kak. Aku lihat mata Kakak tuh ada ciri khas gitu. Apa ya ini matanya Kak? Kayaknya Ini nih karena kurang tidur. jadi teman-teman yang memakai bahasa isyarat bisa lebih mengenal ya. Oh, jadi tinggal kayak gini aja. Ini juga Iya, iya. Oh, kayak gini. Kalau Kita Kak punya Novi karakter sendiri. gimana bahasa isyaratnya? Kalau Novi Dia kan lebih kayak ngebocil-bocil mukanya.
Baby face. Baby face ya. Tidak boleh. Enggak. Kak Novi ini kan N. Iya. N Novi. And itu kayak gini ya. N ini. N. N O V. Tapi kalau dibikin nama isyarat gimana? Nama panggilan isyarat. V V I ya. Nama isyaratnya Kak Novi balik lagi kan ke karakter Kak Novi apa gitu. Gini lagi. Atau kayak Alif aja kayak gini. Enggak, karakternya Bisa. Astaga. Ini bisa buat apa aja sesuai karakter untuk dikenal sama teman-teman yang bahasa isyarat. Oke. Selain itu ada lagi nggak program yang dibawain Balik ke program tadi itu kan tentang bahasa isyaratnya. Iya. Jadi tentang apa programnya ini sebenarnya tentang ada akronimnya itu setara. Setara itu kepanjangan dari semua tahu bahasa isyarat. Semua tahu bahasa isyarat. Setara. Keren. Keren sih. Ya. Karena memang aku lihat ya agak kurang untuk bahasa isyarat ini sendiri. Soalnya Iya. ya aku lihat dari konten-konten kreator yang ada di YouTube juga jarang sih ada yang menampilkan bahasa isyarat di bagian ujung bawahnya. Kayak gitu. Betul. Padahal itu tuh penting banget. Orang yang tunarungu juga wajib dan Iya, berhak kan mendapatkan juga literasi tahu dan juga itu. informasi gitu loh. Benar kata Kak Yaya tadi, penting kan bahasa Iya, isyarat betul. itu. Selain untuk pengetahuan kita secara pengetahuan umum, bahasa isyarat itu sebenarnya juga untuk jembatan kita berkomunikasi sama teman-teman tunarungu tadi. Iya, betul. Karena kalau dari program yang aku buat ini diproyeksikan ke depannya ketika teman-teman sudah banyak yang tahu tentang bahasa isyarat, mereka bisa menjadi jembatan ke teman-teman tunarungu untuk nantinya memberdayakan teman-teman tunarungu punya karya apa nih mereka. Jadi kita bisa menampung karya-karya mereka dan memahami maksud mereka. Bahwa berarti yang aku tangkap ya dari Paja, bahwa Paja ini juga ingin mengembangkan potensi yang ada di Dari teman-teman teman-teman tunarungu, tapi hal yang paling utama terlebih dahulu yaitu adalah bisa berkomunikasi dengan mereka gitu loh, bahwa semua orang itu bisa berkomunikasi karena memang sih jarang banget ada orang yang bisa berkomunikasi sama orang tunarungu kayak gitu. Dan emang keren sih program yang dibuat sama Paja ini. Patut dikasih kebetulan. Oke, next. Next Selanjutnya. Jangan melawak lagi ya. Sudah diganti sama pasangannya tuh. Oke, kalau dari Arif sendiri nih, krida yang dibawakan apa? Kalau aku sendiri yang seperti tadi aku katakan ya, ide yang ilustrasi tadi. Jadi ilustrasi buku cerita Iya. Kalimantan Tengah seperti itu. Jadi selama aku baca-baca buku di perpustakaan, ini banyak buku cerita daerah yang di Kalimantan Tengah ini belum dijadikan visual, sehingga banyak mungkin anak-anak yang lebih kecil dari kita ya, anak-anak kecil itu belum mengerti belum memahami atau belum mengenal cerita-cerita daerah Kalimantan Tengah sendiri seperti itu. Kayak Nyai Balau contohnya, seperti itu, cerita-cerita seperti itu sangat menarik menurut saya. Iya. Iya, banyak banget. Tapi belum ada visual. Mungkin ada beberapa, cuma kan setiap ilustrator itu punya ciri khasnya masing-masing, Kak. Iya, betul. Mereka punya ciri khas Iya, masing-masing. Aku jadi- sudah ada bukunya. Wih, keren. Keren. Itu sih yang menjadi kenapa aku terinspirasi untuk membuat krida tersebut. Walaupun fun fact sebenarnya sebelum aku ikut Duta Bahasa, aku ngirimin proposal krida itu tentang siniar Tadinya. sebelum proposal ilustrator ini. Jadi proposal tentang siniar untuk mengenalkan budaya, terus bahasa, literasi budaya dan keluargaan seperti itu. Tapi selama ikut pembekalan tersebut ada inspirasi yang datang dari Bapak Budi ya. Bapak tersebut mengatakan coba buat krida yang kita kuasain, hal yang kita kuasain seperti itu. Nah, dari situ mungkin saya revisi benar-benar 180 derajat. Diganti dong artinya. Dan itu tuh memang benar-benar putar haluan banget dong Iya. pas ngegantinya. Banget gitu. Jadi putar otak dan kebetulan juga para juri
senang gitu karena kita menemukan ilustrator baru seperti itu. Iya bener, Alif, karena di Balai Bahasa itu juga ada kegiatan namanya cerita karya cerita anak itu tuh dari guru-guru Kalimantan Tengah dan juga dari anak-anak duta bahasa. Dan kebetulan aku sendiri ikut waktu itu di Hotel Wansa. Itu kita bikin cerita dan ceritanya itu kita kasih ke ilustrator. Nah, ilustratornya itu yang nanti mengilustrasikannya dan menjadikan buku yang bergambar, dan itu ditujukan untuk anak-anak dan ditaruh di perpustakaan begitu. Bener, kurang ilustrator banget. Iya betul. Karena kalau cuma tulisan aja anak-anak tuh Iya, tuh betul. bukan karena aku apa ya, karena aku juga waktu kecil lebih suka membaca yang banyak visualnya kayak gitu. Iya betul. Gitu Terus sih. selain itu ada lagi nggak? Mungkin perbedaan krida aku ya atau konsep aku itu ilustrasi buku cerita Kalimantan Tengah ini Iya. aku akan mengupload atau mengunggah itu sendiri ke platform yaitu Webtoon, Kak. Oh, webtoon. Iya. Iya sekarang kan banyak banget kan orang Iya. baca. Iya, betul, Bahkan- jangkauannya lebih luas. Iya, itu yang saya pikirkan ya untuk menjangkau yang pasti remaja. Saat ini remaja Betul. ke atas itu anak-anak generasi saat ini mereka pasti baca yang namanya webtoon. Iya. Apalagi yang bernuansa romansa. Iya, itu kan bisa gitu loh. Iya, betul. Seperti Wah, ide dari teman-teman kita ini ya cukup menarik ya. Iya, Bukan cukup lagi, cukup sih, emang luar sangat biasa menarik ya. gitu ya Ya, menariknya. iya. Dan aku juga bahkan nggak kepikiran loh yang sama yang dipikirin sama Faza atau Alif gitu Iya. tentang bahasa isyarat dan juga tentang apa namanya ilustrasi itu. Tapi bener-bener keren sih. Dan apa namanya untuk kalian berdua nih, ada kesulitan nggak sih di saat membuat program tersebut, misalnya kayak ada perasaan takut gitu loh, bahwa program ini hambatannya ini atau kendalanya ini kayak gitu. gitu. Selama menyusun program ya, ada sih Kak. Ketakutannya itu sendiri sebenarnya ketidakpercayaan sama diri saya sendiri. Oke, tidak percaya diri. Ya. Karena bawa program yang menyangkut banyak orang, kalau misalnya nggak berhasil gimana gitu. Ini proyeksi ini kalau misalnya nggak berjalan sesuai sama apa yang kita rencanakan, terus mau apa lagi selanjutnya. Ketakutan itu selalu ada gitu. Tapi cara untuk mengatasi ketakutan itu lebih ke fokus aja dulu ke tujuan awalnya. Iya, betul. Oke. Akibat-akibat yang nanti gagal atau Plus misalnya minusnya ya, belakangan dulu. Iya. kita pikir nanti selama Iya. berjalan. Jadi ya udah kita jalan aja dulu, mungkin bisa. Oke, untuk Alif sendiri. Kalau aku sendiri mungkin ketakutannya ketika tadi ya ide mengunggah ke dalam platform webtoon itu pasti ada deadline Kak yang harus kita kejar. Betul. Gitu, seperti itu. Biasanya ketakutan ilustrator ketika kita sudah terjun ke dalam mungkin platform tersebut itu kita mempunyai deadline seperti itu karena di situ kita sebenarnya menjual karya kita. Jadi di situ kita juga bertanggung jawab atas keprofesionalan kita untuk mengunggah atau mengirimkan semua karya kita ke dalam platform tersebut seperti itu. Keren. ya. Aduh ya, udah banyak banget ya yang kita berdua bahas. Iya betul banget. Tapi masih banyak lagi loh yang mau kita kepoin. Iya, tahu kok kamu orangnya kepo banget ya. Sabar ya. Sabar ya. Iya, Ntar lagi break dulu ya. Ya, kita break dulu. Pada kasihan udah pada tegang. Udah pada haus ya, jangan ditanyain mulu anak orang. Pulang Iya. ntar. Nanti pulang-pulangnya pingsan lagi. Oke teman-teman, kita akan jeda pariwara dulu. Tetap stay tune di TikTok. Check it out. Hai, masih bersama aku dan juga Kanonop, dan yang pastinya bersama bintang tamu kita ya, Alif dan juga Faza. Yeay. Langsung ya aja nih. Tadi kan kita udah kepoin mereka berdua. Menurut aku belum banyak sih yang dikepoin. Iya, apalagi mau dikepoin ya? Banyak banget, tapi kayaknya Udah punya pacar belum? kayaknya tuh nggak perlu deh. Zodiaknya apa? Atau makanan favoritnya apa gitu ya. Oke, lanjut. Lanjut, Kanopi dulu atau Yaya dulu nih? Iya, dan iya.
Oke, kalau ya sih yang pengennya tanya itu gimana kemarin pas waktu karantina nih, kita tanya yang apa namanya, biar mereka nggak tegang-tegang banget gitu guys. Nanyanya tuh yang santai dong Iya, ya, santai. kayak kalian gimana sih perasaannya pas Oh gitu ya? karantina? Iya memang bawaannya aku kayak gitu, aku kayak orang marah-marah ya. Astaga. Oke. Ya ini terlalu antusias soalnya ketemu sama apa namanya bukan perwakilan sih, sama orang-orang duta bahasa ya. Iya, duta bahasa Dan favorit 2023. yang pengen aku tahu dan juga teman-teman di rumah tahu, pada masa karantina itu suasananya itu kayak gimana sih? Rame kah atau tegang kah atau kayak gimana kah? Siapa tahu ya pendapat kalian berdua itu bisa menginspirasi buat teman-teman yang lagi di rumah yang pengen daftar duta bahasa tapi takut pas waktu di karantina mentornya kejam gitu. Santai aja ngeliatnya. Oke, bisa dijawab. Selama karantina ya atau pembekalan Iya. itu mungkin kalau dibilang tegang sekali karena kita kan berkompetisi ya kan. Betul. Mana ada kompetisi nggak tegang? Iya, seperti Iya. itu. Jadi kompetitif sekali mereka itu. Iya. Nah, kalau untuk pembekalannya atau materi-materi yang disampaikan itu sangat bermanfaat sekali. Jadi kalau misalnya kalian yang akan atau ingin ikut duta Mendaftar. bahasa atau mendaftar menjadi duta bahasa, sangat dianjurkan lah seperti itu. Soalnya dari saya sendiri nih Kak, saya bukan ahli bahasa ataupun orang yang paham bahasa sendiri. Padahal saya juga orang Indonesia, tapi bahasa Indonesia saya masih kurang gitu. Iya. Tapi dengan ikut duta bahasa ini atau mendaftar, ya saya punya motivasi untuk saya juga punya prinsip learning by doing gitu kan. Iya. Oh. Jadi saya terjun ke sini juga sekalian belajar. Betul. Gitu. Banyak sekali hal yang bisa saya pelajarin, dan untuk mentor-mentornya sendiri ya mungkin karena itu yang membuat semakin tegang ya di selama pembekalan atau karantina ini mungkin mentor-mentornya tegas tapi perhatian sekali. Ada contohnya ada anak yang seperti Faza ya. Faza ini kan sedikit terlambat karena ada kegiatan lain untuk datang ke hari pertama. Dia belum makan dan panitianya itu sangat berinisiatif untuk bertanya apakah dia sudah makan seperti itu. Sedangkan kudapan ataupun makan malam itu sudah habis seperti itu. Nah, panitia atau kakak-kakak panitianya ini sangat perhatian sekali lah sama kita. Oh jadi baik hati banget ya. Sekali. Kamu tahu yang ngumpetin siapa? 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 Kirain tadi. Enggak, itu karena memang tugasnya panitia atau teman-teman di balai itu termasuk IKA Dubas itu, kalau memang ada yang benar-benar ingin mengikuti pemilihan dan terjun ke dunia literasi begitu kan, sama-sama masuk dalam IKA Dubas, ya kita bakal mengayomi, kita bakal yang namanya selamat datang di situ, ini keluarga baru loh gitu. Jadi kalau ada yang nggak paham, kalau ada yang kurang, kami bisa bantu, kami bisa tambahin gitu. Oke. Seperti itu. Kalau misalnya dibilang galak atau enggak tuh, ya kami memang cukup galak. Tapi ada tapinya. Kami galaknya itu untuk membentuk karakternya mereka. Karena apa yang tidak dilihat oleh panitia, misalnya ini karakternya seperti apa nih, kok ini agak menyek-menyek gitu. Ini gimana kita membentuk dia supaya nggak gitu lagi, supaya dia nggak kelemar-kelemar. Oke, mungkin hari pertama dia masih menyek-menyek, hari kedua dia masih kelemar-kelemar, hari ketiga dan keempat kita lihat dia bisa lebih strong lagi dari hari-hari sebelumnya. Ya ada yang bilang kayak ke aku nggak bisa deh Kak, kayaknya aku ini. Tapi kita kasih tahu, enggak kok bisa. Buktinya kamu bisa daftar di sini. Kami bilang kalau udah berani terjun, kami bilang lo harus berani bertanggung jawab. Kami tuh bangunin kayak rasa Rasa percaya diri mereka gitu, bahwa mereka rasa tuh bisa percaya dirinya. gitu. Iya, betul ya seperti itu. Oke. Lanjut. Ya, kalau dari aku sendiri selama masa karantina, betul kata Alif, memang suasana di sana tuh suasana tegang ya, yang nggak bisa santai gitu. Apalagi kalau misalnya sudah waktunya istirahat, aku yakin peserta yang lainnya juga merasakan hal yang sama. Waktunya istirahat itu nggak ada yang benar-benar langsung istirahat, pasti mempersiapkan apa yang perlu dipersiapkan untuk besoknya lagi, kayak gitu. Bisa dihitung jam tidurnya kan? Betul, kami pun sama saya. Makanya pasti merasakan hal yang sama juga, karena itu kan masa-masa karantina yang sebetulnya akan dirindukan nantinya. Iya betul. Gitu.
sekali. Iya sih, Jadi betul. seperti itu kurang lebih ya gambaran karantina. Sekarang udah merindukan masa karantina itu nggak? Atau pengen di karantina lagi nih? Agak lain kau. Ya kan katanya kan Akan. dirindukan. Jadi pengen di karantina lagi nggak? Karena di karantina itu Kak ngerasain banget yang namanya lingkungan teman-teman tuh kan suportif semua ya, Iya, bener-bener sama-sama. Kakak apa yang nggak bisa dibantu Iya, gitu kan. betul. Jadi benar-benar ngerasa kebersamaannya tuh hangat banget. Iya. Paling itu yang dirindukan di karantina. Oke. Perhatiannya tuh loh ya, Iya, kayak perhatian. kalau saling bergesekan itu tidak gitu, lebih ke harusnya mereka tuh saling merangkul Iya, gitu. Seperti Oke. Next dari Kanopi. Ada lagi? Nggak ada Yang sih. dikepoin? ada. Ada dong pastinya. Waktu selama karantina kan ada yang namanya suka, ada yang duka ya. Kalau sukanya apa nih? Suka selama di karantina itu tadi ketemu teman-teman yang luar biasa semuanya Kak, benar-benar yang wah mereka pintar-pintar semua gitu kan, ketemu lingkungan-lingkungan yang positif. Sesi apa selama karantina yang paling melekat banget buat kalian? Buat saya sendiri sesi debat. Iya, Kenapa? Kenapa? Karena sesi debat itu pengalaman Pertama saya kali ya terjun berdebat, ke debat. beradu argumen. Iya, jangankan adu argumen, kadang untuk ngobrol biasa aja saya takut gitu Iya. Kak ya. Ini tiba-tiba ada sesi debat. Disuruh ngegas ya Gia. Apa yang harus saya debatkan di sini? Betul. Sesi debat. Iya. Lagi untuk kalian sendiri hal sukanya gitu. Sukanya sebenarnya banyak sukanya sih, soalnya tujuan saya masuk ke mengikuti duta bahasa sendiri kan untuk belajar ya Kak. Banyak banget, apalagi ketemu orang-orang yang hebat-hebat, yang menang terbaik 1 hipno. Ini untuk yang laki-lakinya aja ya, soalnya Iya. saya sangat apa ya, Karena yang laki-lakinya sangat kompetitif ya. iya sangat Iya. kompetitif sekali bahasanya, tutur Betul. katanya seperti itu. Dan pengetahuannya, knowledge-nya juga tidak main-main. Iya, gitu. seperti itu. Dan banyak juga lah teman-teman yang angkatan 2023 ini yang hebat lah, duta-duta. Iya. Background-nya ya, Betul. background prestasinya itu Iya. banyak sekali dari Iya, berbagai betul. macam bidang begitu ya. Jadi banyak juga pengalaman-pengalaman mereka yang mungkin terbagi juga sama Iya. aku juga kan, Jadi sharing sama saya ya. juga. Jadi kita sering sharing seperti Faza bilang tadi, ke apa? Berbagi ilmu, kita merangkul satu sama Iya, lain betul. seperti itu. Sama seperti di sesi debat itu, saya juga jujur pertama kali untuk mengikuti debat Debat, ya. Iya, kelihatan mereka berdua sesi debatnya lembut sekali. Iya. Teman-teman Tidak seperti debat. Pengalaman yang Iya. luar. Cuma ya itu kan saya ada tim dengan Mas Indra sama Kak Yolan. Mereka juga sangat-sangat hebat lah mengajarkan saya bagaimana untuk mungkin siklus debat itu seperti apa, seperti itu ada pembicara 1, 2, 3 itu guys saya baru mengerti gitu fungsi-fungsi pembicara 1, 2 dan 3 Iya, betul. seperti itu. Dan untuk dukai sendiri apa ya, nggak ada sih, cuma pernah ada sedikit apa Apa? kesal mungkin ya Oh, sama ya, panitia. sama siapa? Mau ke Vega. Oh, sama KPG, sama panitia. Enggak apa-apa, udah biasa kata KPG dari angkatan-angkatan yang dulu juga gitu. Enggak sih. Ya, nomor 2 aku tuh yang masih, kita kan malam tuh latihan kan Kak. Iya. Latihan tuh koreo segala macam untuk persiapan malam puncak itu. Iya. Mungkin tuh udah ngantuk banget posisinya Iya. Tapi ya. kalian harus dipaksa untuk fokus gitu dan bergerak begitu ya. tuh. Jadi mungkin kalian udah kayak aduh capek banget nih gitu, disuruh gerak mana dimarah-marahin mulu lagi, disuruh cepat tanggap, disuruh cepat ngerti. Tapi itu tidak tidak mengkhianati hasil kan? Iya, makanya seperti itu. Pelajaran banget deh. Kan kebetulan nih aku ikut modeling gitu, dan itu kan masalah pose-pose saat itu. Iya. Nah, kalau Vega ya enggak kayak gitu, pose kayak gitu. Oh, Maksudnya terus aku mikir juga sih, oh mungkin beda nih posenya duta sama kita modeling itu beda Iya. gitu. Jadi materinya benar-benar berbeda, tapi sangat apa ya? Sangat membantu saya untuk mungkin berjalannya malam puncak
pada saat malam puncak seperti itu. Jadi terima kasih Kak Vega. Diawali dengan maaf dan diakhiri dengan terima kasih. Oke. Jadi itu ya yang paling melekat banget ya di Alif masa-masa karantina. Iya. Dan apa namanya, kalau aku pengen tanya lagi nih, cuman ini keluar dari pembahasan kita tentang karantina ya. Oke. Jadi kan Duta Bahasa sendiri kan juga untuk menginternasionalisasikan bahasa Indonesia. Dan balik lagi ke program kalian gitu ya. Kira-kira bagaimana sih dengan cara kalian menggarap program kalian untuk apa ya, menuju ke menginternasionalisasikan bahasa Indonesia tersebut dengan program yang kalian buat gitu ya? Kalau dari program aku sendiri ke penginternasionalisasian itu mungkin cukup berat ya Kak ya, karena yang dibawa ini kan bahasa isyarat untuk yang ada di jangkauannya yang ada di sini dulu nih gitu. Iya, Saya kayak tujuannya ingin membuat mereka generasi-generasi muda ini mempelajari bahasa isyarat supaya jadi jembatan komunikasi untuk anak-anak yang tunarungu. Membawanya ke internasionalisasinya sendiri mungkin bertahap ya Kak. Ketika kita semua sudah sampai di titik yang dimana sudah bisa memberdayakan anak-anak tunarungu menghasilkan karya-karya yang pasti luar biasa, mungkin dari situ nantinya ke tahap internasionalisasinya dari karya-karya mereka. Misalnya kalau misalnya mereka ada yang menulis atau membuat cerita, kita translatekan bahasa mungkin ke bahasa Inggris. Jadi ini loh karya dari anak-anak tunarungu, kalian dongeng. menjembatani Ya, seperti itu. Betul, tidak hanya orang normal saja yang bisa Benar. berkarya, menghasilkan karya, tetapi teman-teman kita juga yang punya peperangan, mereka juga punya hak untuk berkarya. Iya, betul. Dan untuk Alif sendiri? Kalau untuk aku sendiri, ide aku sebenarnya sudah sangat matang ya Kak. Udah Jadi- matang banget ya? Iya. Jangan takut. Saya mancing banget dari tadi. Baik, untuk penginternasionalan sendiri dengan program saya itu kan di Balai Bahasa ada KKLP penerjemah ya Kak. Nah dari mungkin setelah hasil karya itu jadi atau gambar dari buku cerita itu jadi, saya ingin menerjemahkan kata-kata mungkin di dalam situ ya ke bahasa asing, tapi tetap ada bahasa Indonesia. Jadi benar-benar terjemahannya saya taruh di situ. Seperti itu mungkin di akhir, seperti mungkin nanti banyak budaya-budaya yang saya masukin ke dalam situ, dan ya arti-arti dari misalnya saya masukin mandau. Nah, mandau itu apa? Seperti itu. Maknanya seperti itu. Nanti saya masukin ke situ dan saya terjemahin. Dan ada juga kata-kata untuk pembelajaran orang-orang asing yang membaca buku cerita tersebut, seperti aku nanti sama dengan I, itu gambaran-gambaran seperti itu yang saya masukin untuk penginternasionalisasian bahasa Indonesia sendiri seperti itu. Berarti untuk prokernya programnya Alif sendiri memang bisa lebih bukan lebih cepat sih ya, bisa lebih mudah atau terrealisasikan. Cuman untuk yang punya pajak, karena kan memang harus benar-benar bertahap ya, karena ini bahasa isyarat yang dimana cukup sulit dan masyarakat Indonesia sendiri untuk semuanya gitu belum ada sih, hanya sedikit yang bisa menggunakan bahasa isyarat, jadi perlu bertahap gitu. Dan untuk anak sendiri ada yang mau dikepoin nggak? Pengen belajar bahasa isyarat. Oh iya. Sebenarnya bahasa isyarat itu sendiri juga aku masih belajar Kak, nggak yang bukan ahli itu gitu belajarnya Kak. itu ada dari buku gitu atau gimana? Dari pertamanya itu sebenarnya aku ini punya satu siswa di lembaga. Ada mungkin dari sedikit sharing ya Kak. Iya, boleh banget. Banget di sini ini tuh udah wadahnya untuk sharing gitu. Ini mau curhat nggak apa-apa juga. Di lembaga itu sendiri, di lembaga yang tempat aku sama Alif berkontribusi di sana, itu kan tempatnya anak-anak belajar juga, seperti kayak bimbel gitu. Iya. Ada satu anak ini punya kakaknya nggak belajar, ditanya kenapa kok nggak ikut,
ternyata anak ini tunarungu. Oh, tunarungu. Oke. Jadi oh tunarungu ya. Aku sendiri kepikiran Iya. jadi kayak cara ngajarnya mereka gimana ya untuk tahu baca kalau ini tuh A, ini B yang seperti itu. Terus hitung-hitungan mereka taunya tuh yang gimana. Awalnya dari situ benar-benar belum kepikiran cara belajar bahasa isyarat atau gimana, belum ada kepikiran. Iya. Terus di kesempatan waktu ada undangan untuk tutor belajar bahasa isyarat yang diadakan dari Universitas Indonesia itu sendiri Kak. Di Oh, dari Palangkaraya UI ya? ini. Iya. Yang kerjasama sama lembaga non formal juga sama Home School waktu itu. Aku langsung yang tertarik gitu karena tujuannya mau ngajar si anak tunarungu tadi. Ikut di situ judulnya kan pelatihan baca tulis untuk anak tunarungu. Oke. Jadi tertarik ikut pelatihannya 2 hari di sana. Nah dari situ Pak aja bisa. nggak langsung bisa. Oh, nggak langsung bisa. Nggak langsung bisa. Bertahap Di sana, dulu ya? di sana itu cuma diajarin cara mengajarkan membaca untuk anak tuli itu berbeda karena kita harus lebih menggaris bawahi vokal kita Oh, secara iya. vokal. Jadi kalau A itu A, Iya. kalau I gitu kan, terus U bener-bener terlihat. Berarti gitu. ada selain dari gerakan tangan itu Juga ada gerakan harus dari mulut vokal ya. Iya. Betul. Karena mereka mengartikan itu dari apa yang mereka lihat gitu kan. Benar, mereka kan mencontoh dari apa yang kita lihat. Terus untuk anak-anak tunarungu ini sendiri juga mereka pengingat yang baik Kak. Bener-bener daya ingatnya cukup baik. Kayak pasti punya kelebihan ya. kalau Iya, kayak setiap gitu. orang pasti ada Nah, kelebihan. dari situ yang secara dasarnya udah dapat cara mengajarkan baca dan tulis anak tunarungu, ternyata nggak diajarin yang bener-bener secara keseluruhan bahasa isyarat itu seperti apa, Secara bener-bener spesifik ya. bener-bener cuma dasar aja. Jadi begini caranya, belum ada kan keberanian untuk ajak komunikasi anak Iya. itu karena yang kita punya cuma basic dasar untuk mengajarkan membaca, bukan Iya. komunikasi gitu. Iya. Akhirnya mencarilah di YouTube. Oh, ada di Setiap hari benar-benar ngobrol sendiri sama YouTube, Iya, praktek sendiri. Baru habis itu coba praktek ke anaknya. Tantangan juga, anaknya ini ternyata bahasa isyaratnya ya sesuai apa yang dia tahu. Oh Bukan- iya betul benar betul. kan? Iya, Nah, benar. bukan bahasa isyarat yang sesuai sama apa yang Iya. telah dipakai sama kita Iya, selama ini betul, gitu. betul, iya. Jadi kita ngajarin juga kalau cara berkenalan seperti ini Iya. gitu. Kita mentranslate dari bahasa dia, saya harus ngerti bahasa dia gimana, kita terjemahin kayak gitu. Oke, berarti mau minum tuh kayak gini. Gitu. Oh, Lebih gini. lebih bener-bener Soalnya di TikTok kayak gini. Iya, ada juga. Ini TikTok. Jadi kombinasi ya, iya. Oh, aku percaya loh. Percaya aja. Enggak, aku kan nanya kalau minum kayak gini, aku kira kayak gini. Soalnya kan di TikTok itu kan yang kayak gini itu kan minum. Yang Iya, kayak iya. ngopi. Iya. Tadi. Enggak masalah ya, benar. Oke. Tapi kemarin sempat dengar dari Balai Bahasa sendiri ada yang bisa ya. Iya, ada sempat Aku dari bener-bener Balai tertarik. Bahasa itu banyak banget programnya. tertarik. Dari yang ilustrator tadi itu ada juga. Terus yang bahasa isyarat juga ada. Terus yang mengajarkan anak-anak di pedalaman yang kurang literasi itu juga ada. Pokoknya benar-benar mencangkup dunia literasi itu di mana sih yang kurangnya di Kalimantan Tengah itu yang Balai Bahasa cangkup. Oke. Iya, banyak banget kalau bisa dibilang tuh ratusan program kerja dari Balai Bahasa itu. Makanya setiap tahun, setiap bulan itu ada. pasti ada yang namanya program. Ada yang namanya Sinar Bahtera, penulisan cerita anak, baik itu menggunakan bahasa daerah, bahasa Indonesia maupun bahasa asing. Kemudian memperkenalkan bahasa isyarat gitu. Banyak banget. Oke. Ada yang mau ditanyakan ya? Apa lagi yang ditanyakan ya? Karena jawaban mereka tuh benar-benar ngebuat aku puas. Buat aku speechless ya. Iya. Iya dong, anak duta bahasa kan pinter-pinter. Iya. Dan aku juga pengen tanya satu hal. Waktu aku kan pernah nih liputan ke salah satu SD yang ada di Palangkaraya, dan memang benar-benar di sana itu kekurangan tenaga kerja. Di mana ada 6 kelas tapi hanya memiliki 4 guru.
atau 5 guru. Nah biasanya adakah peran duta bahasa di terkait kendala dan mereka gitu anak-anak? Karena pas pada waktu aku kesana dan waktu itu aku sengaja bawa hadiah buat mereka gitu loh, biar mereka tuh senang gitu loh, tapi dengan syarat mereka tuh harus bisa menjawab apa yang aku tanya. Dan ketika aku tanya siapa Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, bahkan mereka nggak tahu. Berarti di sana kan kurangnya literasi, kurangnya pengetahuan informasi, kekurangan sebuah tulisan bacaan, dan itu memang benar-benar terlihat dari perpustakaannya yang sangat-sangat usang dan bahkan tidak layak. Tapi bukan tugasnya juga sih untuk memperbaiki sekolah itu, bukan ngechat gitu ya, memperbaiki pagar. Maksud aku itu, adakah tugas seorang duta bahasa untuk memperkenalkan lebih dalam lagi terkait literasi kepada sekolah-sekolah tersebut, seperti yang sudah dibilang Kanopi bahwa untuk menyalurkan pengetahuan bukan sih ke sekolah-sekolah yang ada di Kalimantan Tengah sampai ke pelosok-pelosok. Dan untuk duta bahasa dan untuk kalian sendiri, adakah untuk kepikiran untuk mengarah ke sana kayak gitu? Baik, kalau untuk saya sendiri sih pasti ada ya Kak, karena yang saya dengar juga Ika Dubas ini sangat aktif. Jadi kalau untuk ada permasalahan seperti itu, mungkin mereka juga akan turun, dan kalau untuk saya sendiri pasti saya juga akan ikut turun seperti itu. Dan semisalnya nih sekolahan tersebut meminta duta bahasa untuk menjadi salah satu bukan freelance ya, salah satu tenaga untuk membantu pengetahuan mereka gitu sebagai literasi, mungkin beberapa kali kayak gitu untuk turun ya, volunteer kayak gitu untuk beberapa kali dalam sebulan kayak gitu, dalam membantu memberikan wawasan kayak gitu, bersediakah gitu misalnya kalian? Kalau dari yang saya tahu ya Kak, jadi hebat nih duta bahasa angkatan tahun 2023 ini yang saya tahu ya. Ini banyak sekali volunteer gitu. Jadi kalau untuk kegiatan seperti itu mungkin kita juga nggak akan berat hati untuk ikut turun ataupun mengajarkan untuk memberikan bekal kepada mereka yang belum tahu. Iya, seperti itu. Karena duta bahasa sendiri kan mengembangkan literasi terutama untuk pilar-pilarnya atau penerus bangsa gitu ya. Dan tentunya literasi ini memang benar-benar harus bisa ditanamkan dari keluarga, terus juga dari pendidikan kayak gitu. Jadi ya mungkin mereka masih belum spesifik menjawabnya karena mereka masih baru banget nih menjabat, dan program-program itu juga masih belum keluar dari balai bahasanya sendiri untuk memberikan literasi lebih begitu kepada anak-anak di pelosok yang misalnya sekolahnya tidak terjangkau listrik, tidak terjangkau buku-buku baru dan lain-lain. Itu masih belum untuk yang tahun 2023, tetapi pasti akan ada begitu, pasti akan terrealisasikan, dan tentunya anak-anak duta bahasa ini pasti akan turun tangan, ikut andil, berjasa kepada adik-adik di luar sana yang kurang akan literasi. Begitu. Keren banget nih. Keren memang Dubas. Oke ya. Sebelum kita lanjut lagi nih ya, nanya-nanya ke mereka berdua, kita akan jeda pariwara dulu teman-teman. Tetap stay tune di TikTok. Check it out. Oke, dan akhirnya kita udah sampai di penghujung acara. Betul sekali. Tapi sebelum kita mengakhiri semuanya, anjay. Blacklist ya. Aduh. Tapi sebelumnya aku masih ada satu pertanyaan yang aku penasaran banget sama mereka berdua. Apakah itu? Kalau aku boleh tahu nih, kalian di sana pada saat karantina ataupun pada saat kalian audisi, siapa panitia terfavorit atau mentor terfavorit kalian? Panitia sama nggak sih? Panitia sama mentor beda ya? Beda sih. Kalau gitu aku minta panitia terfavorit aja. Sama mentor sih kalau boleh, dua-duanya. Agak sedikit pelin-pelan ya. Memang aja kalau pelin-pelan. Panitia terfavorit yang pasti ini bukan gimmick ya? Iya, bukan. Panitia terfavorit buat aku sendiri Kanopi.
Kenapa? Karena dari awal datang bener-bener Kanopi yang Itu langsung besar banyak tuh baju Kanopi bantu, itu. banyak bantu aku gitu. Aduh. Kanopi transfer Kanopi transfer. Nomor rekening ya. Bisa gitu ya. Iya, kalau mentor yang pasti mentor aku sendiri kan Kak Zeni. Iya. Nah, jadi mentor favorit aku Kak Zeni. Iya, betul. Kenapa tadi jadi Kanopi mentor panitia terpilih? Padahal aku sering marah-marah. Iya. Kalau Kanopi ini termasuk orang yang Galak. sedikit-sedikit ini tuh kan dibilang Dipuji langsung dikatakan lagi saya. gitu. Tapi tahu galaknya Kanopi kan beralasan. Wes, beralasan ya. Hmm. Terus Jadi panitia favorit buat aku pribadi. Kenapa? Kepo saya. Ya, selain banyak bantu, terus galak tegas ya itu tadi Iya. membantu gitu. Dari misalnya yang aku mungkin nggak sadar apa yang salah-salahnya di mana dengan kayak sedikit tegas dan keras itu kan jadi oh ternyata di sini gitu. Makanya beralasan untuk membangun karakter tadi tuh jadi lebih baik. Oh iya. Oke. Untuk Alif sendiri, Aku kalau Kanopi lagi nih. iya Kanopi. Enggak, Bayangin pure dong. gimmick Ini kan gimmick nih. Karena aku ada di sebelah mereka ya. Kalau Cahyo di sini mungkin Cahyo. Enggak Kak. Enggak benar kok. Aku perlu alasan yang akurat supaya aku percaya tidak gimmick. Oke. Pertama kali lihat mungkin baru ngeh ya ada Kanopi itu pas Koreo. pembekalan itu pas koreo ya. Iya. Oh, berarti dulunya kamu nggak ngelihat keberadaan Kanopi? Iya. Memang. Seperti tidak melihat. Tidak seperti itu kan. Itu Lanjut. terus favorit tuh karena lucu ya. Maksudnya karakternya tuh di Malam Puncak beda. Pas ngawal kita Koreo. mungkin ya. Beda Terus juga. sama pas ngajarin kita gitu. Ngajarin kita emang tegas banget dan ada satu momen lucu pas kita Waduh. gladi itu gladi untuk tarian pembuka untuk Iya. peserta laki-lakinya memang belum masuk belum masuk di situ Tiba-tiba dia semua bilang dikejutkan. kenapa laki-laki yang belum masuk gitu. Padahal memang belum masuk gitu ya. Masuk. Iya. Error ya, maaf ya, capek ya. Ya ngerti aja Berarti itu ya favoritnya gara-gara karena itu Gara-gara error itu ya. astaga sayang. lucu. Terus kalau untuk mentor sendiri pasti Kak Cahyo. Iya. Kak Cahyo, Kaca ya. Soreo dari kami. Oke, pesan dan kesan kalian berdua nih untuk teman-teman di rumah, anak muda di luar sana yang belum mengenal literasi itu sepenuhnya. Kalian bisa kasih saran, kasih kesan dan pesan. Untuk teman-teman di rumah sana, di luar sana semuanya, jangan sia-siakan kesempatan kalian di usia muda ini hanya untuk di kamar rebahan yang kayak gitu ya Kak ya. Iya. Jadi waktu kalian panjang, waktu kalian masih banyak, jadi gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya, dengan mengambil kegiatan-kegiatan yang positif, dengan hal-hal yang kalian suka gitu. Jadi jangan cuma sia-siakan waktu kalian di rumah yang nggak ngapa-ngapain. Scroll TikTok, Benar. main TikTok. Contohnya kegiatan Contohnya positif ya, itu ya. adalah Duta Bahasa ini. Iya, betul sekali. Maka bergabunglah dengan Ikatan Duta Bahasa Kalimantan Tengah. Untuk Alif lagi nih. Iya, dari Oke, kalau dari aku untuk peningkatan literasi ya Kak. Iya. Yang pasti dari apa yang kamu suka untuk melakukan atau menyukai literasi itu sendiri, kamu harus memulai dengan apapun yang kamu suka. Dan hal-hal tersebut akan menjadi kegiatan positif untuk kalian sendiri seperti itu dan akan menjadikan akan mengupgrade diri kalian sendiri seperti itu. Dan itu kegiatan literasi itu sangat bermanfaat. Mungkin itu aja sih. Oh iya, jadi teman-teman begitu pentingnya literasi untuk kita semua. Jangan lupa membaca buku, jangan cuma lihat story WA orang doang. Oke. Oke. Terus
Dari Kanopi nih, pengen dengar juga dong dari Kanopi. Sebagai Iya. panitia favorit. Kalau dari aku ya, gunakan waktu kalian sebaik mungkin, manfaatkan waktu kalian dengan baik. Kalau kalian merasa masih kurang dalam literasi baca tulis, bisa dimulai dari hal kecil, misalnya kalian membaca buku yang kalian suka atau membaca komik, nggak apa-apa deh. Yang penting ada referensi yang untuk kalian baca gitu. Oke. Kalau dari Yaya apa nih? Oh, dari Yaya juga. Yaya kan jurnalis nih. Oke, kalau dari aku sendiri sih ya, kalian itu harus benar-benar terjun ke dunia literasi itu dimana sejak kalian belum mengenal sekolah kayak TK gitu. Bisa, dan ini pesan untuk orang tua, karena anak-anak yang walaupun dia masih kecil tapi anak-anak yang masih kecil tapi sering diberikan sebuah dongeng atau cerita, kebanyakan mereka akan memiliki kejeniusan yang berbeda kayak gitu. Karena dari situ mereka sudah bisa berpikir, sudah bisa membayangkan, sudah bisa menggambarkan segala sesuatu hal dari apa yang diceritakan orang tuanya. Iya, daya kayak gitu. tangkapnya berkembang. Daya tangkapnya berkembang. Dan juga pesannya untuk anak-anak yang masih muda. Gue juga masih muda ya. Gue juga dong. Pokoknya tuh buat anak-anak yang masih SD, SMP, SMA, yuk temuin jati diri kalian melalui literasi. Betul sekali. Bisa dengan literasi dari buku ataupun juga dari digital, karena kan sekarang udah zaman digital, jadi kita nggak boleh ketertinggalan yang namanya digital kayak gitu. Dan yang aku pengen tanya nih terakhir nih buat kalian, Terakhir mulu nih. enggak, ini memang last, terakhir tapi tidak berakhir. Oh iya, siap. Apa namanya, bukan perasaan sih, setelah dari Duta Bahasa ini kemana lagi arahnya kalian? Mengembangkan diri. Selain dari Duta Bahasa, Selain di Duta Bahasa, maksudnya itu setelah kalian berkarir di Duta Bahasa, kalian ingin ke arah mana lagi kayak gitu? kalau aku sendiri ingin mengembangkan diri, aku suka nulis Kak. Suka sekali nulis dari kecil. Literasi aku memang dibangun dari nulis. Lalu baca gitu. Jadi pengembangan selanjutnya mungkin nantinya, bukan mungkin, aku pasti akan jadi penulis. Aku mau jadi penulis. Aminin juga ya buat pemirsa di rumah. Semoga Faja bisa menjadi seorang penulis yang ternama dan juga terkenal. Novel dan juga bawa penulis Fajar Ya, ya. Duta Bahasa angkatan 2023. Iya. Kalau Alif sendiri nih, setelah dari Duta Bahasa pengen kemana lagi? Kalau aku sih mau ngelanjutin yang tadi ya Kak, program aku mungkin ilustrasi buku cerita Kalimantan Tengah khususnya, karena banyak orang nih tidak mengenal gitu loh karya-karya anak yang ada di Kalimantan Tengah, yang dari karya-karya anak daerah. Jadi ingin saya internasionalisasikan mungkin ya. Saya ingin kenalkan ke luar juga. Jadi jangan hanya di Indonesia ataupun di provinsi kita ini gitu loh. Jadi keluar, jangkauannya luas dan mereka juga bisa tahu apa aja sih yang ada di Kalimantan Tengah seperti itu. Baik itu budayanya, tradisinya. Keren banget. Nah, itu tadi pemirsa di rumah udah banyak banget dari A sampai Z. Walaupun sebenarnya aku masih belum puas untuk mengulik. Tapi dikarenakan Bisa ya dilanjutin? ya, WhatsApp ya, Lip. Bisa. Astaga. Enggak, Baru dipancing langsung nyambar. Bercanda pemirsa, bercanda supaya hangat. Pacar juga Yaya? kan. Lihat Yaya. Enggak lah. Aduh. Enggak salah lagi. Oke teman-teman di rumah, kita udah banyak banget mengulik tentang dunia Literasi Duta Bahasa dan dengan juga Duta literasi. Bahasa Favorit 2023. Betul banget. Jadi buat kamu yang masih takut untuk terjun ke dunia Betul ke dunia literasi, terkhususnya untuk bergabung ke Duta Bahasa, jangan takut lagi karena memang banyak banget
yang bisa kalian dapetin ketika sudah menjadi anggota Duta Bahasa. Betul, sudah tergabung dalam Ikadubas ya, Iya, namanya betul. Ikatan Duta Bahasa Kalimantan Tengah. Itu sangat banyak manfaat yang akan kalian dapatkan. Tidak hanya manfaat sih, kalian bisa mengembangkan diri kalian. Dan buat kamu bersiaplah untuk Duta Bahasa di tahun 2024. Bisa Betul persiapkan sekali. dari sekarang. Betul banget. Iseng-iseng aja ikut, siapa tahu juara 1. Iya, betul. Iseng-iseng ikut, siapa tahu juara favorit. Iya, juara favorit. Oke. Oke nih ya, karena kita sudah ada di penghujung acara, Mhm. saatnya kita pamit nih sama teman-teman di rumah. Oke. Oke, aku Novia Anggreni pamit. Dan aku Yaya pamit undur diri. Iya, dan juga dari teman-teman Duta Mhm. Bahasa terfavorit tahun 2023 dari Kalimantan Tengah, kami pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata, sikap yang kami disengaja maupun tidak Iya, disengaja. Bersama kerabat kerja yang bertugas, kami TikTok pamit undur diri. See you. See you.